tidak ada di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik maupun Undang-Undang Pemilu, khususnya Pilpres, yang memperbolehkan atau menjadi landasan hukum bagi KPU untuk menutup informasi capres-cawapres kita, gitu loh. Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Selanjutnya, memperlakukan informasi dan data tersebut kita medomani aturan-aturan yang sudah ada. Penting dalam hal supaya masyarakat bisa mendapat informasi yang sebanyak mungkin tentang kualitas calon yang akan mereka pilih. Di dalam kalau KPU memaksakan melakukan itu, maka dia akan melanggar dua undang-undang sekaligus itu. Undang-undang pemilunya, pilpresnya sendiri, dan yang kedua itu adalah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Karena kalau menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu ada berapa ini? Mungkin sekitar beberapa informasi yang tidak bisa dibuka ke publik itu, antara lain misalnya yang menyangkut informasi yang kalau diberikan kepada publik dapat menghambat proses penegakan hukum, ya. Yang kedua, misalnya membahayakan pertahanan dan keamanan negara. Lalu yang ketiga, apabila diberikan kepada publik, mengungkap kekayaan alam Indonesia, merugikan kepentingan luar negeri, dan seterusnya. Jadi tidak ada di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik maupun Undang-Undang Pemilu, khususnya Pilpres, yang memperbolehkan atau menjadi landasan hukum bagi KPU untuk menutup informasi capres-cawapres kita, gitu loh. Jadi kalaupun mau ditutup, saya kira hanya KTP-nya, karena KTP itu menunjukkan alamat pribadi yang bersangkutan. Itu bukan menjadi objek keterbukaan informasi publik. Karena apa? Itu betul-betul bersifat pribadi gitu ya. Dan tidak boleh dibuka, kecuali misalnya kalau dia menang, maka istana negara atau lokasi tempat penginapan yang dibiayai negara itu bisa terbuka pada publik gitu, kira-kira kalau menurut saya. Nah, tadi Bapak sempat menyebut beberapa informasi yang kemudian bisa disebarkan, bukan disebarkan, bisa dibuka ke publik. Mungkin boleh disebutkan, Pak, contoh-contoh jenis dokumennya ini, dokumen apa saja kemudian yang dari capres, cawapres ini bisa publik bisa mengakses? Saya kira semua informasi terkait calon presiden maupun wakil presiden yang sebaiknya tidak dibuka ke publik itu adalah KTP-nya gitu, karena itu kan rumah pribadi gitu ya, tidak berkaitan dengan kelayakan dia menjadi pejabat publik gitu ya, dan itu tidak menjadi domain yang menjadi kepentingan publik kalau menurut saya gitu. Jadi kalau yang lain-lainnya seharusnya bisa dibuka kepada publik gitu. Apa yang menjadi prasyarat untuk menjadi peserta pemilu, terutama dalam Pilpres, itu semuanya harusnya bisa dibuka kepada publik. Baik, berarti putusan KPU kemarin yang memutuskan bahwa dari informasi-informasi capres-cawapres ini tidak bisa diakses oleh masyarakat, bisa dikatakan ini melanggar hukum nggak sih Pak, kalau dari pandangan Bapak sendiri? Ya itu yang saya bilang tadi, kalau dia mempertahankan putusan itu, maka dia serta-merta sebenarnya bertentangan atau pertama tidak mendapatkan legalitas hukum yang kuat gitu ya sebagai sandaran. Yang kedua, dia melanggar undang-undang, tadi saya sebutkan Undang-Undang Pemilu, Pilpres ya,
lalu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Karena di dalam Undang-Undang Pemilu Pilpres tadi tidak ada yang mengatur bahwa data-data itu tidak boleh dibuka ke publik. Kedua, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur informasi apa yang tidak boleh dibuka ke publik gitu loh. Jadi saya kira seluruh pejabat yang berkontestasi dalam jabatan-jabatan publik harus publik itu berhak untuk mengakses informasi gitu. Jadi sungguh aneh, apalagi kemudian ini hanya presiden dan wakil presiden. Bagaimana dengan gubernur, wakil gubernur, bagaimana dengan DPRD, bagaimana bupati, wali kota, DPR RI dan sebagainya gitu. Nah ini yang saya kira menjadi aneh kalau KPU masih terus meneruskan upaya membuat peraturan KPU itu. Baik, pertanyaan terakhir Pak, satu lagi. Lalu langkah apa kemudian yang seharusnya atau yang idealnya ini diambil oleh KPU di saat sekarang ini? Terkait keputusan, masih berkaitan dengan keputusan yang diambil oleh KPU tadi. Ya kalau menurut saya mereka harus membatalkan peraturan KPU itu karena tidak ada urgensi. Itu justru mereduksi yang namanya pemilu langsung. Pemilu langsung itu mensyaratkan publik mempunyai gambaran informasi yang lengkap tentang calon yang berkontestasi untuk jabatan-jabatan publik. Jadi akan aneh kalau mereka mempertahankan peraturan KPU itu gitu loh. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.